Kisah rahim copot yang dibagikan Dr. Gia Pratama memicu diskusi luas hingga menimbulkan reaksi keras dari sejumlah dokter kandungan. Penjelasan medis mengenai istilah tersebut awalnya dimaksudkan sebagai edukasi, namun justru berkembang menjadi polemik ketika beberapa dokter obgyn menilai istilah itu tidak tepat. Situasi memanas setelah komentar mereka dianggap merendahkan Dr. Gia, sehingga para dokter yang sebelumnya mengkritik akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Mereka menjelaskan bahwa tujuan utama adalah meluruskan pemahaman medis mengenai kondisi inversio uteri, bukan menyerang rekan sejawat. Dalam suasana yang mulai tenang, Dr. Gia menerima permintaan maaf tersebut dengan sikap terbuka dan mengajak seluruh pihak kembali fokus pada edukasi kesehatan yang akurat. Sejumlah dokter lain yang sempat mengomentari kisah itu, termasuk yang sebelumnya menyebut cerita Dr. Gia sebagai dongeng atau menilai reaksinya berlebihan, juga menarik pernyataan mereka dan menyampaikan penyesalan di media sosial. Mereka mengakui kekeliruan penyampaian yang menimbulkan kesan menyudutkan. Pernyataan maaf ini menjadi penutup dari rentetan kegaduhan yang menunjukkan pentingnya komunikasi berhati-hati di ruang publik, terutama ketika menyangkut istilah medis yang sensitif. Para dokter berharap kolaborasi antar sejawat bisa kembali terjalin tanpa adanya konflik yang membingungkan masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi rame rahim copot, gitu aja sudah ada yang ngebully. Dokter itu kalau lagi podcast, lagi ada bikin konten, itu yang nonton tuh orang awam, bukan untuk dokter. Kalau ada dokter sebagai pembicara untuk ke dokter, itu ke seminar, jadi otomatis bahasanya juga disesuaikan. Jadi kalau ada dokter yang langsung ngebully gara-gara ada dokter yang bilang rahim copot lah menggunakan bahasa-bahasa awam, ya mbok mikir ta, itu untuk orang awam, bukan untuk kamu. Zaman sekarang masih ada bully-bully di dunia kedokteran, wes, gak penting. Ketika kontennya Dr. Gia itu lewat di FYP gue langsung berpikir, oh ada yang seperti itu, gimana caranya, udah sampai situ aja. Nah tapi ternyata masalahnya itu nggak berhenti sampai situ aja, geng. Karena dokter-dokter lain itu malah pada ribut. Ada yang mengiyakan, ada juga yang bilang ini nggak bakal terjadi. Nah kita sebagai pasien bingung, ini mana yang benar? Dan untungnya ternyata ada dokter yang bareng sama Dr. Gia waktu operasi saat itu, kejadian itu benar adanya. Padahal Dr. Amira itu bilang bahwa berdasarkan jurnal yang pernah ada dan yang dia alami itu gak mungkin terjadi. Benar simpel aja sih yang dibilang Dr. Gia itu bisa menjadi bahan diskusi. Bukannya mengambil kesimpulan langsung tanpa berbicara dengan sumbernya, yaitu Dr. Gia. Simpelnya gini aja deh, kalau lo gak mengalami, belum tentu orang lain juga gak mengalami. Karena jelas pengalaman tiap orang itu beda-beda. Ya nggak sih? Dokter dirujak karena istilah rahim copot. Dan yang lebih lucunya, yang ngerujak adalah rekan-rekan sejawatnya. Padahal kita tahu sendiri di podcast itu, bahkan hostnya itu sendiri backgroundnya bukan dari kedokteran. Yang dimana kalau kita pakai istilah kedokteran, yang mana bakal ngerti, hostnya aja nggak akan ngerti, apalagi masyarakat awam yang nonton podcast itu. Nah tapi kalau misalnya dokter yang di podcast itu pakai istilah rahim copot, kita sebagai masyarakat awam, apalagi aku orang hukum, langsung kayak bisa ada bayangan gitu loh, rahim copot itu seperti apa gitu. Bayangin deh kalau aku orang hukum ketemu sama klien, terus aku jelasin dengan bahasa hukum, apakah klien aku bakal mengerti? Deh, sama-sama berpendidikan dan tujuannya itu kan yang utama adalah mengedukasi masyarakat supaya enggak melahirkan di dukun beranak atau yang lain-lainnya gitu loh. Fokusnya di sana aja, bukan menjelaskan. Ya kalau misalnya mau menjelaskan dengan masalah istilah-istilah itu ya ke seminar aja nggak sih, nggak usah ke podcast. Ada aja gebrakan tahun ini ya, kok bisa rahim copot ya? Kok bisa? Oh my god, gua aja yang denger ngilu ya. Gua wanita tuh dengernya ngilu.
aduh kok bisa sampai copot kayak gitu ya. Dan katanya bukan cuman rahimnya aja yang copot guys, ususnya sobek, terus di dalamnya itu udah memang tembus sampai di, aduh oh my god, udah gue nggak bisa jelasin secara rinci ya. Pokoknya kayak nggak bisa dijelaskan lagi secara kata-kata, ngeri. Jujur ya, gue denger aja tuh kayak merinding dari atas kepala gue sampai kaki gue tuh merinding semua tuh. Kok bisa ya? Nih, ini lagian negara kita udah kasih fasilitas rumah sakit, ngapain ke dukun beranak? Aduh, memang sih gue nggak mau menyalahkan ya, mungkin karena di daerah atau masih di perkampungan, jadi lebih dekat dan lebih dipercayai mungkin tradisional. Cuman kayak dia udah lahiran normal, rahimnya copot, darahnya habis, terus dia harus operasi juga. Nah, selesai operasi pasti kan sakit banget itu kan, pasti sakit banget. Aduh, udah nggak bisa gue bayangkan sesakit apa pada saat dia siuman. Oh my god. Tapi syukurlah guys ya, wanita itu guys selamat. Perjuangan melahirkannya tuh nggak sia-sia ya. Dan syukurlah dia bisa lihat anaknya, dia bisa beraktivitas. Dan stop ya, kalau bisa ke rumah sakit deh. Jangan ke tempat-tempat yang menurut kalian tradisional tapi masih meragukan ya. Jadi mendingan ke rumah sakit, cari aman. Gue mau bahas tentang rahim copot yang viral itu. Enggak, gue nggak salah akun. Ini akun Stop Bahlul. Apa hubungannya dok ngebahas ginian? Gue mau bahas bahwa kejadian yang tidak mungkin bisa terjadi kalau Tuhan sudah menyatakan terjadilah, maka terjadilah. Ya, dan rezeki mau jodoh itu udah ditulis detail sama Allah. Kalau kejadiannya udah parah menurut manusia, udah pasti nih is dead menurut manusia. Tapi kalau kata Allah hatta, enggak, hidup nih orang, hidup. Tuh rahim copot kisahnya apa? Hidup. Udah secara logika nggak mungkin. Sekarang terkait jodoh, yang umurnya udah 30-an, yang umurnya 40, yang umurnya baru 20, lu jangan bawel, lu masih panjang urusannya ya, nggak usah buru-buru pengen kawin, lu tenang baik. Ini untuk yang umur 30, 40, 50, yang duda, yang janda, yang pada mikir jodoh gue mana? Kenapa begini amat nggak ketemu-ketemu? Si Bahlul nyampe mana? Kok nggak nemu-nemuin gue? Lama bener, nggak punya Google Maps dia. Tuhan udah nulis cerita lu dengan sebaik-baiknya menurut Yang Maha Esa. Dia udah tahu yang paling baik buat lu yang mana. Dia udah nyatet. Lu tinggal jalanin hidup sebaik-baiknya lu. Karena kayak tuh si rahim copot. Tuh pasien udah pasien yang kacau balau. Dapat alhamdulillah dokter yang memang berpengetahuan baik. Alhamdulillah, perpanjangan Tuhan selamat. Jadi lo gak usah pusing masalah jodoh. Jodoh lo udah dicatat, lo tinggal berusaha menjadi orang yang terbaik. Jadi begitu jodoh lu dateng, lo pantas buat dia. Karena dia yang terbaik buat lu. Oke? Jangan sampai lu menjadi dokter yang belum siap menerima pasien kayak gitu. Tuh pasien nyampe ke tangan lu bukannya hidup tapi is dead. Jadi begitu jodoh yang terbaik buat lu datang, udah pas sama diri lu yang terbaik juga. Jadi insya Allah sakinah mawadah warahmah. Bukan, gue bukan buzzer KUA. Gue buzzer Allah subhanahu wa ta'ala. Guys, kalian udah denger kan ceritanya Dr. G yang tentang dapat pasien rahim copot? Nah, respon aku adalah ketika orang lain tidak mengalami pasien seperti itu, ya bisa jadi dia nggak percaya ya. Tapi kalau misalkan kenyataan di lapangan itu kadang nggak sesuai dengan teori loh guys. Dan kalau aku sih percaya aja karena aku juga sometimes mengalami hal-hal yang kayaknya nggak masuk di akal gitu. Contoh, jadi aku punya pasiennya itu konservatif ya, dia lagi hamil. Pasiennya itu lagi dirawat konservatif yang belum ada tindakan lah, dia itu sedang mengalami yang namanya hipertensi. Tapi hipertensinya sudah terkontrol gitu ya. Tiba-tiba pasiennya itu tidak sadarkan diri, tapi dia bukan kejang, bukan penurunan kesadaran yang benar-benar kita harus ngedrill emergency gitu ya.
Karena kita tensinya stabil di 130/80 kalau nggak salah, nadinya juga normal, terus kita cek AGD normal, GDS juga normal, produksi urinnya juga normal, tapi nih pasien bener-bener kayak urakan, gelisah gitu, takutnya ada sesuatu gitu kan ya. Sampai itu ada saksinya, ada beberapa temen yang datang gitu ya, ternyata kita memastikan bahwa ini kayaknya pasien kayak punten-punten itu kesurupan, karena ini si suaminya juga bilang, Bu, ini istri saya itu sering kerasukan, Bu, gitu. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan yang mendampingi si pasien ini, otomatis juga ya kalau misalkan untuk mendengar langsung kata-kata dari suaminya seperti itu, kita nggak langsung telan-telan mentah-mentah 100% percaya, kita harus benar-benar didasari bukti gitu. Karena semuanya hasil tanda-tanda vital, hasil lab semuanya bagus, akhirnya kita laporlah ke dokter DPJP. Nah, dokter DPJP ini agak nggak percaya gitu, nah yang itu mah psikosis kali gitu, mana itu kesurupan gitu, intinya mah gitu ya. Akhirnya beliau minta coba konsulin aja ke spesialis ke itu psikiatri katanya gitu ya. Akhirnya kita konsulkan ke SPKJ gitu ya. Alhamdulillahnya dokternya itu ada gitu dan beliau visit gitu. Setelah dianamnesa sama beliau, di visit lebih kurang setengah jam gitu ya, dianamnesa, digali segala macam. Hasilnya kata dokter SPKJ-nya, Mbak, ini nggak ada apa-apa, ini sehat-sehat aja kok. Oke, katanya. Akhirnya kita kasih tahu lagi ke DPJP-nya bahwa ini nggak ada masalah di SPKJ guys gitu. Nah yang kayak gitu-gitu kan di luar nurul ya, tidak sesuai dengan apa namanya kayak sains, tapi kan kita ngalamin gitu loh guys. Terus ada juga yang dirawat sudah beberapa lama gitu dengan pasien asertif sudah stadium akhir, sebetulnya secara logika dan secara itu tuh udah fase terminal gitu. Jadi dia itu udah di hemodialisa karena ya bener-bener gagal ginjalnya udah sampai berapa gitu, aku lupa si URCR-nya, si ureum kreatininnya. Nah udah gitu dia tuh sempat apnu guys, dan apnunya berkali-kali, gak sadarnya tuh berkali-kali sampai kita tuh berapa kali nge-bagging, tapi dia masya Allah tuh ya hidup lagi. Setelah itu tuh bertahannya sampai berhari-hari, sampai akhirnya suaminya juga atau orang terdekatnya bilang bahwa dia itu sebetulnya pasang susuk guys. Nah singkat cerita, akhirnya di hari keberapa gitu, karena dia rawatnya tuh panjang banget kan ya, dia tuh menyerah gitu, kayak udahlah Bu, saya mau bawa pulang aja gitu, nggak apa-apa karena ini udah maksimal di sini dirawat. Dan setelah singkat cerita gitu ya, setelah diambil susuknya, pasiennya nggak lama meninggal guys. Jadi hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya di luar nalar tuh bener-bener di luar nalar, tapi ya kalau kita yang mengalami, yang kita ngadepin langsung sama pasiennya, kita tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Bener gitu, nggak sesuatu hal yang memang kayak tabu itu ternyata emang itu tuh bohong gitu, enggak, karena kita ngalamin guys. Jadi macam-macam aja gitu kalau kita bener-bener terjun langsung sama pasien tuh, ya kita tuh nemuin hal-hal yang kayak gitu guys ya.